Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku Bu Petik jilid 4C untuk anak kelas 4, tema peduli terhadap makhluk hidup. Ini sama dengan 4C, ini adalah tema yang ketiga ya adik-adik ya. Tapi sebelum kita mulai, saya mau ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa ada skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk mempersingkat waktu adik-adik, kita lanjutkan untuk membahas buku Bu Petik halaman 33. Di sini ada latihan subtema 1 yang paket kedua. Blur dia. Halo, ya paket kedua. Kerjakan soal-soal berikut muatan bahasa Indonesia nomor 1. Berikut cara membuat pertanyaan wawancara yang baik adalah nomor 1 jawabnya yang B. Pertanyaan berkelanjutan dan saling berkaitan. Nomor 2, menanyakan tempat kejadian peristiwa merupakan fungsi dari kata tanya. Jawabnya adalah B. Di mana? Nomor 3, perhatikan dialog wawancara berikut. Benny, Linda, kapan tanaman jerukmu dapat dipanen? Linda ... Kalimat jawaban yang tepat untuk mengisi kalimat rumpang di atas adalah jawabnya A. Pada bulan Maret hingga April. Tanaman jeruk milikku baru bisa dipanen. Nomor 4, isilah pertanyaan dari jawaban narasumber untuk melengkapi wawancara berikut. Rio ... Jawabnya adalah apa hewan yang kamu pelihara? Fitri, aku memelihara kelinci. Rio, silakan ditulis. Di mana kamu tempatkan kelinci peliharaanmu? Fitri menjawab, aku merawat kelinci peliharaanku di kandang yang aku letakkan di belakang rumah. Jadi, Rio bertanya 2 kali. Yang pertama, apa hewan yang kamu pelihara? Dan pertanyaan yang kedua adalah, di mana kamu tempatkan kelinci peliharaanmu? Kita lanjutkan ke nomor 5. Buatlah 5 daftar pertanyaan menggunakan kalimat tanya dari akronim Adik Simba bertemakan merawat bunga matahari. Adik Simba. A dimulai dari pertanyaan apa? Berarti apa tanaman hias yang kamu pelihara? Kemudian di. Berarti di mana? Di mana kamu menanam benih biji bunga matahari? Kemudian K. Kapan tanamanmu diberi pupuk? Kemudian C. Siapa yang merawat tanaman tersebut? Kemudian M. Mengapa kamu menanam benih tersebut di halaman rumah? Kemudian B. Bagaimana cara menanam bunga matahari di pot? Jadi kalau dibaca dari atas adik-adik, Adik Simba. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke muatan IPA nomor 1. Berikut ini cara yang digunakan untuk mengurangi pencemaran udara adalah nomor 1, jawabannya adalah yang D. Menggunakan penyaring di cerobong asap pabrik. Nomor 2. Salah satu manfaat reboisasi adalah jawabnya C. Mencegah tanah longsor di lahan miring. Nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang tepat tentang fungsi bagian tumbuhan dinyatakan oleh nomor. Jawabnya adalah yang B. 2 dan 4. 2. Akar berfungsi menyerap nutrisi dan air dari dalam tanah. 4. Batang tumbuhan dikotil memiliki kambium. Nomor 4. Jelaskan perbedaan antara bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Nomor 4. Bunga sempurna adalah bunga yang mempunyai benang sari dan putik. Sementara bunga tidak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki benang sari atau putik saja.
Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Nomor 5, berilah keterangan bagian-bagian daun pada gambar berikut. Ini sudah saya screenshot di sini adik-adik. Yang atas namanya urat daun, yang ini namanya tulang daun, kemudian ini namanya helai daun, dan yang paling bawah ini namanya tangkai daun. Silakan di stop videonya dan disalin gambarnya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke muatan IPS. Nomor 1, sumber daya alam yang dapat dibudidayakan di daerah dataran rendah adalah A. Rumput laut. Kenapa tidak padi? Karena padi biasanya juga ada yang dibudidayakan di dataran tinggi. Maka itu yang paling tepat adalah A. Rumput laut. 2. Perhatikan gambar berikut. Penampakan alam di atas cocok untuk kegiatan pertanian tanaman. Jawabannya adalah D. Kelapa. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Bahan baku minuman tersebut banyak ditemukan di daerah. Jawabannya adalah B. Pesisir pantai. Maaf adik-adik, bukan. Saya tadi jawabnya apa ya? Jawabnya benar adalah B ya, adik-adik ya, dataran tinggi. Ini adalah gambar teh. Saya salah sebut adik-adik, maaf ya. Nomor 3, jawabannya adalah yang B, dataran tinggi. Nomor 4, perhatikan gambar berikut. Apakah kegiatan ekonomi di atas cocok dilaksanakan di wilayah pegunungan atau dataran tinggi? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya adalah tidak cocok. Pabrik kurang sesuai dilaksanakan di wilayah pegunungan atau dataran tinggi. Hal ini dikarenakan pegunungan atau dataran tinggi memiliki kondisi lingkungan yang kurang landai. Lanjut ke nomor 5, jelaskan kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat yang tinggal di daerah dengan kenampakan alam seperti pada gambar tersebut. Ini ada gunungnya adik-adik ya. Jawabannya adalah perkebunan sayur, teh, kopi, dan cengkih, serta tempat peristirahatan. Lanjut ke muatan PPKN. Nomor 1, amatilah gambar berikut. Hak yang diperoleh anak-anak pada gambar adalah nomor 1, jawabannya yang D, mempelajari tentang tanaman. Nomor 2, buah rambutan siap panen. Ayah memetik banyak rambutan. Ayah meminta Diki memberikan rambutan kepada tetangga. Sikap Diki sebaiknya. Nomor 2, jawabannya adalah yang C, melaksanakan perintah ayah dengan senang hati. Nomor 3, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pertanyaannya, hak kita terhadap tumbuhan ditunjukkan oleh pernyataan nomor berapa ini? Nomor 3 PPKN, jawabannya adalah yang A, 1 dan 3. 1, menggunakan daun-daun di taman untuk bermain, di taman untuk mainan. Dan 3, menghias ruangan dengan bunga segar. A. Kalau sudah, kita lanjutkan ke nomor 4. Fitri yang sedang membantu ibu memetik daun singkong di halaman rumah. Daun singkong itu akan ibu gunakan untuk memasak sayur dan singkong. Ibu berpesan kepada Fitri untuk memetik daun yang tua saja agar daun-daun yang masih muda dapat dipanen bulan depan. Akan tetapi Fitri memetik semua daun termasuk daun-daun yang masih muda. Pertanyaan yang A, apakah ibu dan Fitri menggunakan haknya dengan benar? Jelaskan alasanmu. Yang A, jawabannya ibu menggunakan haknya secara benar dengan meminta Fitri memetik daun-daun yang sudah tua saja. Akan tetapi Fitri tidak menggunakan haknya dengan benar karena ia tidak mematuhi perintah ibu. Fitri memetik daun-daun yang masih muda sehingga jika ibu ingin memetik daun singkong untuk memasak lagi, tidak ada lagi daun yang dapat dipetik. Jawabannya panjang adik-adik, silakan di stop dulu videonya dan disalin dan dicatat jawabannya. Kita lanjutkan ke B ya, pertanyaan B. Apa saranmu untuk Fitri agar mereka dapat memanfaatkan tanaman itu lagi di lain waktu? Jawabannya juga panjang, sebaiknya Fitri mematuhi perintah ibu untuk memetik daun singkong yang sudah agak tua.
agar di lain hari mereka dapat memetik daun singkong untuk memasak. Nomor 5. Tulislah 2 contoh hak kita dalam memanfaatkan tumbuhan. Hak yang pertama adalah menikmati lingkungan yang sejuk dan asri berkat adanya tumbuhan. Hak yang kedua adalah memetik buah dari tanaman sesuai dengan kebutuhan. Lanjut ke SBDP di baliknya. Nomor 1 berikut yang termasuk ciri karya seni kolase adalah, jawabnya C, hanya bisa dinikmati dari satu arah. 2. Alat dan bahan yang tidak diperlukan untuk membuat karya kolase seperti pada gambar di samping adalah, nomor 2 jawabnya D, ranting. Nomor 3, persamaan karya seni kolase dan mozaik adalah, jawabnya B, karya seni tersebut dibuat dengan, maaf adik-adik salah, nomor 3 jawabannya adalah yang C, karya seni tersebut dibuat dengan teknik tempel. Kemudian nomor 4, langkah pertama sebelum membuat kolase adalah, saya ulangi, langkah pertama sebelum membuat kolase adalah membuat sketsa gambar. Ini adik-adik jawabannya adalah membuat sketsa gambar. Dan nomor 5, jelaskan perbedaan kolase dan montase. Nomor 5, membuat ide karya. Saya ulangi adik-adik, nomor 4 jawabannya membuat sketsa atau membuat ide karya. Untuk nomor 5 jawabannya adalah karya seni kolase dibuat dari perpaduan bahan alam atau bahan olahan untuk membentuk tema baru. Sementara karya seni montase dibuat dari banyak gambar jadi yang berbahan dasar kertas. Silahkan stop videonya dan disalin jawabannya. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar adik-adik semakin paham. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe. Dan jangan lupa di like dan di komen dengan sopan. Dan di share tentunya, di share ya adik-adik ya. Jangan lupa di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu untuk mengerjakan buku petik jilid 4C untuk anak kelas 4, temanya peduli terhadap makhluk hidup. Mohon maaf dengan segala kekurangannya, terima kasih dan sampai jumpa.